selamanya dalam kegelapan. Saya mau katakan buat saudara di tempat ini. Kalau 2025 rasanya itu adalah masa-masa gelap dalam hidupmu. Rasanya seperti masa-masa dalam tekanan. Dengar baik. God will never let you stay there. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya ada terus dalam kegelapan. Terima ini dengan iman. Tahun ini Tuhan akan tarik engkau dari kegelapan. Tuhan akan tarik engkau dari masa-masa sukar. Tuhan akan tarik engkau dari tekanan-tekanan. Karena Tuhan mau menyelamatkan dan membebaskan engkau dari apapun yang menekanmu. Israel itu mengalami luar biasa. Cara Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Dahsyat cara Tuhan, saudaraku. Saudara harus paham bahwa jalan dari Mesir ke Kanaan itu sudah ada dari sejak dahulu kala. Bukannya tidak pernah ada. Jalur itu, rute itu sudah pernah ada. Karena dari Mesir ke Kanaan itu ada hubungan dagang, ada hubungan jual beli. Orang sering traveling dari Kanaan ke Mesir, demikian sebaliknya. Tapi perhatikan baik saudara, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari kegelapan, dari Mesir, dari perbudakan, Tuhan mengambil jalan yang lain. Bukan jalan yang biasa yang dilalui. Tuhan bawa bangsa Israel masuk ke jalan yang baru, di mana di sana mereka masuk di sebuah jalan kemustahilan. Kenapa? Karena mereka sampai di laut Teberau. Saudaraku, ini jalan dalam tuntunan Tuhan loh. Tetapi Tuhan bawa pada kemustahilan, ketidakmungkinan. Di mana jutaan orang akhirnya berdiri di hadapan laut Teberau. Dan mereka tidak tahu gimana caranya mereka bisa menyeberang. Dan ditambah lagi saudaraku, Mesir ternyata tidak tinggal diam. Mereka mengejar lagi bangsa Israel. Dan saat itu keadaan mereka sangat mendesak. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Apakah kadang-kadang atau sekarang saudara mengalami yang seperti itu. Tapi dengar baik. Dengar baik dan terima dengan iman. Kali ini Tuhan membebaskanmu, melepaskanmu dari kesusahan, dari masalah, dari kegelapan dengan tuntas. Dia mengerjakan mujizatnya dengan tuntas. Dia tidak pernah setengah-setengah menyelesaikan masalahmu. Katakan amin. Saudara tahu kenapa Tuhan membawa ke laut Teberau? Karena di sana bangsa Israel menyaksikan mukjizat yang spektakuler. Mukjizat yang pertama adalah laut Teberau terbelah. Lalu mereka bisa menyeberang. Dan bukan cuma terbelah saudara. Tanah dari laut itu menjadi tanah yang kering. Saudara, di sini kita lagi ngalami hujan ya. Ada banyak genangan-genangan air. Kira-kira kalau tanah habis digenangi air, itu bisa dalam sekejap kering nggak? Akhirnya jadi apa? Lumpur ya, becek ya. Saudara-saudara baca lagi Alkitab saudara. Dikatakan keajaiban yang berikutnya, bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Mereka berjalan di tanah yang kering. Saudara, saya berdoa, tahun ini Tuhan bukakan jalan yang kering buat saudara. Maksudnya bukan kering gimana ya, tapi saudara berjalan di tanah yang tidak membuat kakimu penuh dengan lumpur sehingga langkahmu berat. Tuhan berikan engkau jalan yang baik, sehingga engkau tidak hanya bisa berjalan pelan-pelan karena kakimu itu penuh dengan lumpur dan berjejak di lumpur, tetapi di tanah yang kering sehingga engkau bisa berlari dengan cepat. Saya berdoa yang Tuhan kerjakan adalah mujizat yang spektakuler, yet it is all done. Karena setelah musuh itu mengejar, mereka mengejar sampai ke laut Teberau. Dan Tuhan izinkan. Tetapi saudaraku,
Maksud Tuhan adalah untuk menghabisi sama sekali musuh-musuh bangsa Israel, yaitu Mesir. Ketika bangsa Israel sudah sampai di ujung, mereka sudah selamat, Mesir bergerak mengikuti dan masuk ke laut. Tadinya mereka berjalan di tanah kering yang sama, tetapi tiba-tiba Tuhan membalikkan air itu dan menghanyutkan seluruhnya tentara Mesir dengan kereta-keretanya. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, semua musuh di masa lalumu, semua masalah di masa lalumu, semua kesusahan di masa lalumu, kegagalan, kebangkrutan, kerugian di masa lalumu, tahun ini Tuhan selesaikan tuntas. Tuhan tenggelamkan semuanya. Tuhan habisi semuanya. Dan musuh yang lama itu tidak lagi akan engkau lihat. Karena itu saudaraku, you excited untuk tahun ini. Karena walaupun kelihatannya sukar, tapi Allahmu sedang mengerjakan mujizat yang spektakuler dalam kehidupanmu. Tetapi bangsa Israel gak langsung masuk tanah Kanaan ya. Berharapnya sih begitu keluar dari Mesir, terus tiba-tiba tring gitu nyampe gitu ya. Ternyata enggak loh. Tuhan bawa mereka kemana? Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Saudaraku, kita sudah tahu bahwa sebenarnya jarak antara Mesir ke tanah Kanaan itu enggak lama-lama banget. Tapi Tuhan bawa mereka ke medan yang sulit, yaitu padang gurun. Dan firman Tuhan berkata, aku sudah pernah membuat jalan di laut dan di air yang hebat. Kali ini aku akan buat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. So dengar baik anak-anak Tuhan. Buat Tuhanmu tidak ada medan yang terlalu sulit untuk dia selesaikan dan dia atasi. Buat Tuhanmu tidak ada jenis masalah apapun di dunia ini yang terlalu susah untuk dia selesaikan. Tetapi bangkit berdiri dengan imanmu yang kokoh. Dengan iman percayamu yang kuat. Bahwa Tuhan berjalan bersamamu, maka new wonders akan kau lihat. Tetapi melewati padang gurun saudaraku, ada masalah yang akan selalu ada di padang gurun, yaitu masalah apa kalau di padang gurun? Tidak ada air. Itu masalah yang memang sudah pasti ada di padang gurun. Bukan sesuatu masalah yang heran di padang gurun, pasti tidak ada air. Karena itu saudaraku, yang namanya kekeringan itu memang menjadi tantangan di padang gurun. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana tantangan di padang gurun itu harus kita sikapi. Dan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa mengatasi masalah yang tidak akan pernah hilang di padang gurun itu. 2026 ini, siapa yang tidak akan punya masalah? Ada? Saya tahu saya pasti akan menghadapi banyak tantangan. Ini baru tanggal 11, betul ya? Masih ada 11 bulan lebih lagi. Bisa dipastikan bahwa perjalanan di padang gurun kehidupan kita tidak ada masalah sampai bulan Desember? Bisa ada yang memastikan? Saya akan baik-baik saja Bu. Sampai crossover Desember saya sendiri yakin pasti ada masalah. Karena masalahnya di padang gurun. What you expect? Tapi hari ini terima kekuatan dari Tuhan. Bahwa apapun yang ada di hadapanmu, Tuhanmu sanggup menyelesaikan. Tetapi ada bagianmu yang harus engkau lakukan. Bagian itu yang kita mau pelajari. Dari 3 situasi kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama saudaraku, yang pertama bangsa Israel dibawa Tuhan ke satu pegunungan yang namanya pegunungan Horeb. Bangsa Israel berjalan ke Rafidim. Dan di sana mereka tidak mempunyai air dan mereka kehausan. Kita baca kisahnya yuk di Keluaran 17 ayat 1.
Keluaran 17 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudaraku, jalan sama Tuhan tidak menjadi jaminan saudara tidak mengalami masalah. Bukan Tuhan jahat, tapi masalahnya engkau sedang berjalan di padang gurun. Jadi padang gurun pasti ada masalah, senggol kanan kiri. Jangan terlalu drama kalau ada masalah. Karena namanya di padang gurun ya pasti ada masalah. Mereka jalan dalam tuntunan Tuhan loh. Mereka jalan di tiang awan dan tiang api loh. But yet Tuhan izinkan mereka sampai di Rafidim dan di sana tidak ada air. Tahun ini kalau engkau mengalami kesulitan, dengar baik saudaraku. Bukan karena engkau tidak dalam tuntunan Tuhan. Tapi kali ini Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang baru yang Dia bisa kerjakan untukmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita lanjut di Keluaran 17 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini, maka aku, ini waktu mereka sudah bersungut-sungut dan sudah marah dan meminta air, lalu mereka bertengkar dan mereka marah dengan Musa. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Musa itu ke gunung batu. Dan ini firman Tuhan, ayat 17, Keluaran 17. Ayatnya yang selanjutnya dikatakan, maka aku ini Tuhan. Aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Lalu firman Tuhan berkata kepada Musa, haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa ini dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata saudaraku, pertama kalinya mereka mengalami tidak ada air. Tuhan menyuruh Musa untuk berhadapan dengan gunung itu. Gunung Horeb, gunung batu. Lalu kemudian Tuhan berkata, aku akan berdiri di atas gunung itu. Tetapi bagianmu, ambil tongkatmu, pukul batu itu, dan dari batu itu akan mengalir air. Saudaraku, ini suatu perintah yang ajaib. Suatu perintah yang gak masuk akal. Yang dibutuhkan air. Kalau Tuhan suruh gali sumur, nanti akan ada air keluar dari sana, masih masuk akal. Tetapi yang disuruh adalah berdiri di hadapan gunung itu, lalu kemudian ambil tongkat dan pukul gunung itu. Saudara, pelajarannya begini, ketika engkau menghadapi satu kemustahilan, yang pertama yang kau perlukan adalah suara Tuhan. Engkau datang pada Tuhan dan tanya, Tuhan, aku harus apa? Kadang-kadang manusia tuh langsung bikin perencanaan kalau ada masalah, kalau ada tantangan. Di otaknya tuh langsung disusun rencana, saya harus ini, saya harus itu. Boleh enggak? Sepanjang 2026 ini, janji yuk, ngadapin apapun juga setiap hari yang pertama datang sama Tuhan dan tanya Tuhan. Senggol kanan kiri, bilang tahun 2006 janji, datang sama Tuhan yuk. Cari suara Tuhan yuk, cari petunjuk Tuhan yuk. Dan ketika Tuhan berbicara dan berfirman, dan dia mengatakan sesuatu yang rasanya tidak masuk akal, yang dibutuhkan untuk engkau melihat keajaiban yang baru dalam hidupmu adalah taat. Taat. Tuhan izinkan bangsa Israel masuk dalam tanah yang kering yang tidak ada air. Bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak ada di sana. Tidak ada air bukan berarti Tuhan tidak ada.
Kering bukan berarti Tuhan tidak hadir. Ada masalah, ada tantangan bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Ada persoalan bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Tetapi Tuhan menanti-nantimu untuk berlari kepadanya, untuk menunggu-nunggu tuntunannya. Kemudian kau bergerak dengan ketaatan dan kemudian new wonders happen. Saudara bisa tangkap ya? Saya berdoa saudara mengerti bagaimana Tuhan begitu rindu setiap kali engkau di dalam kekeringan dan kesulitan untuk datang kepadanya. Karena dia sudah menyediakan sesuatu yang baru yang akan dia kerjakan. Tapi seringkali alih-alih engkau berlari kepada Tuhan, engkau berlari kepada orang. Lalu engkau ketok pintunya, Bu Joko, boleh minjem termos es? Minta pertolongan orang. Tetapi ketika engkau sudah datang sama Tuhan, dengar, lakukan dengan taat. New wonders itu butuh ketaatan yang baru. Ketaatan yang mantap, bukan ketaatan yang setengah-setengah. Sekalipun sangat di luar akal, bagaimana air bisa keluar dari gunung batu, Musa melakukan dengan taat. Musa memukul dengan mantap. Keyakinannya, kepercayaannya mantap, dia pukul gunung batu itu, lalu keluar air. Saya percaya dia mengerahkan semua kepercayaannya pada Tuhan saat itu. Karena dia berdiri di depan bangsa Israel dan dia mempertaruhkan, Tuhan kalau gak keluar air gimana ini. Saudara bisa ngerasain gak gimana Musa saat itu menguatkan seluruh kepercayaannya dan menaruhnya kepada Tuhan. Tuhan kalau saya pukul keluar air ya Tuhan. Kalau enggak aduh habis saya sama bangsa ini. Karena itu saudaraku dengar baik. Kalau engkau sudah terkoneksi dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyuruhmu melakukan sesuatu. Tuhan sedang melakukan terobosan. Tetapi yuk punya kemantapan iman. Bergerak lalu bekerja dengan mantap sesuai dengan rema Tuhan. Saya yakin Musa itu pukul dengan sangat mantap. Dia gak ada, aduh pukul gak ya? Pukul gak ya? Dipukul gak ya, sebelah mana mukulnya? Enggak gitu. Tapi dia mengangkat tongkatnya dengan berani. Berani bukan karena kekuatannya. Tapi dia tahu ada kekuatan Tuhan yang menyertai ya. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Yang kedua saudaraku. Masih dalam padang gurun dan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Kali ini Tuhan izinkan mereka sampai ke Kades. Kita baca di Bilangan 20 ayat 8. Di Kades saudaraku, again mereka tidak punya air. Dan Tuhan menyuruh lagi Musa untuk berdiri di hadapan gunung batu untuk memperkatakan kali ini. Ada cara Tuhan yang lain. Kita baca yuk sama-sama. Bilangan 20 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Lalu sama-sama katakan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka.